Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sedang bertugas di luar, rekan-rekan guru kelas 1 sampai kelas 6, juga guru bidang studi, dan wakil khusus Adinda Ari Triatmi yang hari ini akan melaksanakan pemimbasan sehubungan dengan tugas beliau sebagai calon guru penggerak. Karena itu pada siang ini saya akan memimpin jalannya kegiatan ini. Yang pertama, saya akan bacakan acara yang akan kita lalui hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Ari. Yang ketiga, penguatan atau motivasi oleh kepala sekolah, yang insya Allah dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Mardia MPD. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, doa penutup. Yang keenam, penutup atau ramah tamah. Jadi Bapak Ibu, itu rangkaian acara yang kita akan lalui di siang hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Onsai Jaya. Bapak Ibu, acara yang pertama pembukaan. Untuk demi kelancaran acara ini, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Liridhoillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara hari ini lancar ya Bu Ari ya. Iya. Acara yang kedua adalah pemaparan materi budaya positif melalui keyakinan kelas. Namun sebelum Bu Ari memaparkan, saya ingin menyampaikan CV dari Ibu Ari. Nama Ari Triatmi SPDSD, tempat tanggal lahir Pemalang 13 November 1981, suami 1 Bapak Eni Ashari SPD, dengan 2 putra dan putri, yaitu Awalu Hafiz dan Ananda Dea Aulia Khairunisa. Itu biografi dari atau CV dari Bu Ari. Dan di sini Bu Ari merupakan peserta calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Pondok Ranggon 01 ya. Dan alhamdulillah sudah beberapa bulan ini melakukan pelatihan secara online ya. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini sekolah kita akan tambah jaya, tambah maju, tambah sukses. Amin ya Rabbal alamin. Kepada Adinda Ari Triatmi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul. Kita akan berbagi mengenai pembelajaran yaitu budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang berkenan hadir untuk bersama-sama kita belajar, kita sharing, memperdalam ilmu ya, yang nantinya akan kita berikan untuk anak-anak murid kita. Baik, langsung saja untuk pemaparan budaya positif. Di sini saya akan mengambil judulnya penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang sudah tahu mengenai keyakinan kelas? Belum. Ibu CGP?
Keyakinan masing-masing. Oke, baik. Kita tanya keyakinan agama ya. Oh ya, keyakinan masing-masing ya Bu, keyakinan agama masing-masing. Iya, istilah baru. Baik, mari sama-sama kita buka apa sih materinya untuk hari ini. Latar belakangnya, nama sekolah sudah sepatutnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah harus membuat murid mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Salah satu cara mewujudkannya yaitu rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan penanaman budaya positif di sekolah yang akan dimulai dari lingkup kelas terlebih dahulu, dengan membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama antara murid dan guru. Yang pertama, kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Berikutnya, budaya positif. Budaya positif sekolah merupakan nilai-nilai yang memiliki keyakinan dan asumsi dasar menumbuh kembangkan nilai-nilai yang diyakini di sekolah. Sekolah merupakan wadah dalam pembentukan karakter pada anak, menjadi peluang guru dalam membangun budaya positif. Hal inilah yang melatar belakangi melakukan aksi nyata penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Jadi sesuai dengan filosofi KHD yang pertama tadi yaitu menciptakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk murid dengan mulai dari keyakinan kelas, kemudian nanti setiap kelas membuat keyakinan kelas tersebut dan diyakini bersama, kemudian disepakati bersama antara guru dan murid. Dan selanjutnya, keyakinan kelas tersebut masing-masing akan diambil nilai-nilai kebajikannya untuk menjadi keyakinan sekolah. Selanjutnya tujuannya yaitu yang pertama mewujudkan keberanian murid mengemukakan idenya tentang keyakinan kelas yang diinginkan. Jadi nanti semua murid mengemukakan ide-idenya keyakinan kelas yang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas tersebut dibuat, diharapkan pembiasaan dari keyakinan kelas tersebut akan menjadi budaya yang positif. Kemudian yang ketiga, mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid, student center. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam ukurnya, semua warga sekolah berkolaborasi demi terwujudnya disiplin positif. Lalu, murid membuat keyakinan kelas yang dipajang di ruang kelasnya. Yang ketiga, murid melaksanakan keyakinan kelas secara sadar dan konsisten. Kemudian, terjadinya perubahan perilaku menjadi pembiasaan yang positif, sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sekarang saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Gimana Bapak Ibu, setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan murid. Setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju? Baik, Bapak Ibu semuanya setuju ya? Nah, sekarang saya meminta salah satu untuk mengemukakan alasannya kenapa setuju dengan 3 pernyataan ini. Silakan. Silakan Bapak atau Ibu, boleh siapa saja. Oh, silakan Bu Nurita. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, di sini saya akan mencoba untuk bercerita juga ya Bu Ari mengenai hukuman dan pemberian reward ya kalau saya kepada peserta didik. Kalau saya sangat setuju sekali dengan adanya hukuman dan juga reward bagi peserta didik saya. Yang pertama hukuman ini juga dapat mendisiplinkan peserta didik saya. Jadi ada ibaratnya ada patokan, ada ibaratnya kalau kita mengendarai mobil itu ada rem. Jadi anak bisa mengontrol ya perilakunya. Contoh di kelas saya juga melihat dari contoh dari Bu Ari mengenai hukuman untuk membaca. Kalau Bu Ari membaca surat ya, membaca surat bagi kalau surat apa kemarin ya Bu Ari? Surat pendek bagi peserta didik ya. Kalau saya sendiri juga mengikuti jejak dari Bu Ari. Jadi kalau misalnya ada peserta didik yang mungkin dalam berbicara dan berkatanya dia di luar dari jalur, misalnya ngatain orang tua, misalnya bapak ibu ya. Nah di situ saya sudah anak-anak sudah terbiasa juga bahwa jika ada yang berbicara di luar dari ranah yang negatif, kalau saya yang misalnya berbicara ngatain orang tua, ngomong kotor misalnya, itu kan udah di luar dari hal yang positif misalnya gitu. Jadi anak membaca 10 surat pendek, 10 ayat surat pendek. Nah jadi walaupun tidak saya berbicara, dia udah ngaku dulu, Bu saya tadi berbicara yang tidak baik, atau Bu saya tadi emosi jadi ngatain orang tua si A. Jadi dia udah lapor ke saya dulu. Saya harus mendapat hukuman. Jadi anak sudah membudidaya gitu kesalahan dia, mengoreksi kesalahan dia sudah sadar diri. Akhirnya tanpa saya mengecek, dia langsung maju ke depan membaca 10 surat pendek seperti itu. Lalu untuk reward, nah ini anak-anak sangat happy banget di kelas saya juga. Reward itu yang paling utama dalam bukan memberikan anak menjadi dengan adanya reward jadi apa ya ibaratnya saya harus bisa karena reward, bukan gitu. Jadi dia hanya maunya rewardnya, bukan seperti itu kalau maksud saya. Jadi reward ini untuk memotivasi anak supaya menjadi bersemangat lagi, intinya bukan membudidayakan anak dengan adanya reward, hanya reward aja nih anak pengen dapatnya reward ya dengan tujuan itu, bukan. Kalau saya reward ini untuk memotivasi peserta didik saya. Jadi kalau misalnya anak hal sekecil apapun, reward itu bukan hanya berupa kalau saya memberikan bintang kepada peserta didik, juga reward dalam bentuk lisan. Hal sekecil apapun anak kalau dia terbaik dari yang baik di kelas dalam bersikap memberikan contoh yang baik, itu saya berikan reward berupa lisan maupun reward berupa bintang di kelas gitu. Jadi itu aja ya Bu Ari. Jadi saya sangat setuju dengan adanya hukuman dan pemberian reward bagi peserta didik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurita atas ya apa yang sudah dijalankan di kelas mengenai hukuman ya, testimoninya mengenai hukuman dan penghargaan ya. Dalam modul 1.4 mengenai konsep utama budaya positif, kami mempelajari 7 hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, sekarang kita bermain sebentar. Bapak Ibu, saya minta tolong. Di sini diibaratkan ada A dan B. A Bapak atau Ibu sendiri, kemudian B adalah teman, ya teman sebelahnya. Kemudian sobat kelas cari kertas sedikit saja. Tas. Ya, kertas sedikit aja Bu. Kemudian tuliskan sebuah benda
atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Apapun itu. Tulis ya, jangan dikasih tahu temennya, ngumpetin dulu. Ya. Kalau sudah, ya masing-masing membuat dulu. Kalau sudah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan erat. Genggam, jangan sampai terlepas, jangan sampai terbuka. Gimana caranya? Itu kertas hanya Anda yang tahu dan teman Anda tidak boleh tahu. Ya. Kemudian lawan Anda, teman Anda akan mencoba sekuat tenaga ya untuk mengetahui apa sih yang ditulis tadi, ya, apa sih yang berharga bagi temannya tadi, dengan berbagai cara. Di sini bisa dengan bujukan, bisa dengan ancaman, menghardik, merayu, bahkan menyuap. Nah, tujuannya agar benda yang atau sesuatu yang ditulis tadi terbuka. Ya, tapi yang memegang tadi gimana caranya nggak terbuka. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan. Dua. Ada yang menawarkan mie ayam bakso tapi tetap tidak bergeming ya. Baik, ya, oke. Nah, setelah dirayu, kecuali Bu Rodia ya katanya tadi karena puasa dikasih. Baik, sesuatu yang digenggam tadi apakah bisa terbuka? Bisa. Diberikan tapi belum dibuka. Oh, diberikan tapi belum terbuka. Ada lagi, ada yang masih menggenggam kemana kalau boleh tahu sama sekali? Masih tidak boleh dibuka. Nggak bisa dirayu. Baik, tidak bisa dirayu. Bu Diri sekarang, kenapa Bu Diri mau membuka kepala tangannya? Karena rayuannya maut. Karena rayuannya maut. Bu Mega nggak mau buka. Ditawar mie ayam ceker apa bakso, tetap tidak mau. Kenapa Bu Mega? Ya, saya tidak mau buka, memberikan rahasia saya kepada orang lain. Oke. Ya, tepuk tangan dulu. Baik, ada yang mempertahankan, ada yang akhirnya luluh ya. Nah, semua itu tergantung kembali ke kita. Kita sebagai pengontrol utama, maukah kita membuka atau tidak? Biasanya kalau prinsip yang tidak bisa digoyahkan, mau apapun rayuannya, ya iming-imingnya, biasanya enggak, tetap pokoknya ini harus. Bu Mardia saja tadi minta ngomong nggak saya kasih. Ya, saya minta ke Bu Mardia dengan segala macam iming-iming juga tidak diberikan. Masing-masing kami dengan prinsip kami tidak bisa dibuka. Oke. Baik, ini berhubungan dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, sehubungan permainan ini dengan bagaimana kita di kelas. Ya, yang pertama, ilusi guru mampu mengontrol murid. Sebenarnya itu adalah ilusi. Ya, karena murid tadi apapun yang dikatakan guru, kalau dia dengan pendiriannya sama seperti kita tadi, dia akan sama seperti itu. Walaupun terkadang kelihatannya dia nurut ke kita, tapi sebenarnya hati kecilnya dia belum mengikuti. Ya, sepertinya di hadapan kita, sepenglihatan kita sepertinya dia, oh ya sudah ya mau apa yang kita inginkan gitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernahkah Bapak Ibu seperti ini? Pernah. Ya. Terus terang saya juga pernah. Ya, membuat murid merasa bersalah. Itu saya pikir itu akan menguatkan karakter murid.
Ternyata semua itu ilusi. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti tadi Bu Nurita bilang untuk reward. Itu kan kita selama ini beranggapan reward itu untuk hal-hal positif ya. Itu pun ada nanti dampak lainnya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Kita, Bapak Ibu sebagai orang dewasa ya di dalam kelas, kita merasa bahwa kita punya hak untuk memaksa anak didik kita mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Betul? Lanjut. Oke, stimulus responnya dan teori kontrol. Pertama, realitanya kebutuhan kita sama. Padahal kebutuhan setiap orang itu berbeda. Begitu juga dengan kita dan murid kita di kelas. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ya, sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. 32 murid dengan satu guru pun semuanya gambarannya berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Dengan berbagai cara tadi, ya, kita mencoba agar orang itu mindsetnya sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang dunianya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kita biasanya ketika melihat murid kita melakukan hal buruk, pasti kita langsung berikan judge, salah, itu kesalahan dan tidak bisa ditolerir, misalkan seperti itu. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan masing-masing. Sama halnya misalkan dengan perilaku buruk yang dia lakukan, dia memiliki tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Mau orang lain ngomong apapun, kalau kita punya prinsip yang kuat, tidak, ya tidak. Saya orang lain bicara apapun, mungkin terkadang kita terkesan kayak mengikuti apa yang orang lain inginkan, tapi sebenarnya kita masih punya prinsip yang orang tidak bisa mengubahnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya kita membutuhkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang kalah. Tapi baiknya kita menggunakan teori kontrol, yaitu model berpikir menang-menang, win-win solution. Ya. Itu mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Bapak Ibu, pertanyaan lagi. Oh iya, Bu Rinin silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya masih menggunakan kaos olahraga. Iya. Dong, kelihatan. Ya. Izin Bu Ari menjawab apa itu budaya positif. Budaya positif itu yang saya tahu, budaya positif adalah pembiasaan yang baik yang sudah diterapkan, yang sudah dilakukan dan diikuti secara berkelanjutan oleh siswa-siswi kita dan kita semua. Baik. Ya. Sekarang kita buka kembali apakah pernyataan berdiri betul atau salah. Kita berikan aplaus dulu kepada berdiri yang sudah memberikan apa itu budaya positif. Baik, budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi tadi apa yang dikemukakan Bu Ririn itu benar ya. Nilai-nilai keyakinan yang sudah membudaya, sudah berkembang, kemudian membudaya, dan pasti karena membudaya pasti menjadi keyakinan tersendiri bagi murid kita.
Selanjutnya mengenai konsep utama perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang untuk lebih menekankan pada peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Siswa harus aktif dalam pencarian dan pengembangan pengetahuan. Kebenaran ilmu tidak terbatas pada apa yang disampaikan oleh guru. Paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, dalam kalimat ini tadi saya menekankan kata-kata berdiferensiasi. Ini mohon maaf salah kurang. Oke. Berdiferensiasi yaitu belajar berasal dari kata different atau artinya berbeda, ya. Berarti kita memberikan pembelajaran kepada murid sudah seyogyanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Karena murid A untuk konsepnya belum tentu sama dengan murid B untuk pemahamannya. Oleh karena itu nanti dalam memberikan pembelajaran baik untuk proses maupun untuk hasil akhirnya, untuk tes akhirnya, terus kita gunakan pembelajaran diferensiasi yang berbeda-beda. Walaupun pasti banyak tantangannya ya, karena 32 murid kita harus mengelompokkan sendiri-sendiri agar sesuai dengan kebutuhan dia. Baik, selanjutnya yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Kemudian disiplin positif mengajarkan murid bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Ya, ditekankan dengan kata tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, ini contoh implementasi disiplin positif. Tanpa kita suruh lagi, anak kita ya setiap pagi Bapak Ibu guru menyambut di depan, kemudian melakukan kegiatan 5S ya. Sudah membudaya ya Bapak Ibu ya di sekolah kita, alhamdulillah. Kemudian berikutnya setelah mereka bersalaman, mereka akan langsung ke wastafel untuk mencuci tangan. Selanjutnya adalah kegiatan lipubang, lihat, pungut, buang, dan membuang sampah sesuai dengan tempat sampah pilahnya, sesuai dengan sekolah kita, yaitu sekolah Adiwiyata yang akan masuk ke tingkat nasional ya Bu Maria ya. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pada dasarnya manusia itu melakukan sesuatu, berperilaku itu ada
tujuannya tersendiri. Apakah tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau biar dapat imbalan atau pujian, ataukah memang sudah dia untuk penghargaan diri sendiri dengan meyakini nilai-nilai yang mereka percayai. Saya membuat contohnya untuk implementasi motivasi perilaku manusia. Masing-masing punya tujuan sendiri ya. Kenapa berpakaian lengkap? Alih takut kena hukuman, nanti juga dapat pujian, kemudian sadar karena memang sudah menjadi kewajibannya. Nah, seharusnya nanti kalian berpakaian lengkap itu dari kesadaran diri sendiri, itu kan dan jadi bukan karena alasan dia tidak disupport atau dia ada kesulitan, tapi karena kewajiban kita. Ya, kalau dia sudah mendapatkan hak, maka kita pun harus melakukan kewajibannya. Oke, terima kasih anak pertanyaan ya, kalian ada ya. Baik, contoh tadi sedikit contoh bagaimana 3 orang murid kita berperilaku dengan berpakaian lengkap, ya atributnya semuanya lengkap, tapi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang biar tidak dihukum, karena kalau misalkan pakaiannya tidak lengkap, biasanya kita catat, ya ada bentuk guru piket yang mencatat siswa yang pakaiannya tidak lengkap. Kemudian yang kedua, agar dipuji, ya berarti dia ada harapan untuk mendapatkan imbalan, ya mendapatkan pujian. Kemudian yang ketiga tadi dari keyakinan diri dia sendiri bahwa berpakaian lengkap memang sudah kewajibannya dia sebagai seorang murid, ya. Yang pertama mentaati tata tertib sekolah yang harus dia lakukan, karena di sekolah pun dia sudah mendapatkan hak-haknya sebagai seorang murid. Jadi nanti ya kita arahkan bagaimana anak kita nantinya memiliki perilaku yang berdasarkan keyakinan dirinya. Kita hanya sebagai faktor eksternal saja, karena nanti semuanya seperti tadi perilaku kontrol tadi kembali ke diri siswa tersebut. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Lalu apa saja kebutuhan dasar manusia? Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama untuk bertahan hidup, kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Kita akan lihat apa perbedaannya. Nah, dari contoh video berikut. Ada kebutuhan bertahan hidup karena Alifah tadi mengambil makanannya si Aira. Alasannya, saya lapar bu, saya tidak dikasih bekal makan. Dan sementara temannya makan, akhirnya diambil aja tuh
comot makanannya ya, makanannya si Aira itu kebutuhan bertahan hidup karena memang harus dipenuhi ya perut kita. Kemudian yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini sama kasusnya mengambil makanan teman, kemudian dengan tujuan, padahal dia bawa makanan juga, tapi dengan tujuan agar temannya nanti lapor ke orang tuanya, kemudian dia kayak caper gitu loh. Dan dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh sekitarnya. Jadi motivasinya beda lagi. Kemudian bagus ya, saya kan mengambil makanan dengan sangat langsung seperti itu ya, kemudian dengan muka galaknya dia sampai temannya menunduk ketakutan. Di situ ada ya namanya kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Jadi dia merasa berkuasa melihat temannya, boleh dikatakan seperti terbuli ya Bu ya. Iya, itu namanya penguasaan. Kita lanjut dulu. Kasihan dong, temannya kan pengen makan. Bener-bener seperti itu, jangan sebenarnya. Sila bawa bekal juga kan? Bawa, ya, silakan. Nah, di sini ada kesenangan. Jadi Syakila ini iseng sebenarnya. Dia bawa, tapi iseng ketika melihat temannya kayak gitu, lanjut karena diambil makanannya, dia senang aja. Dan di situ dia ada kesenangan. Kemudian yang tadi kebebasan. Sebaiknya tidak boleh seperti itu ya. Jangan ambil makanan temannya. Akhirnya kan juga pengen makan. Kamu kalau bosan dengan bekal makanan kamu bisa bilang ke mama ya. Hari ini minta menunya diganti, jadi tidak bosan lagi dengan makanannya ya. Sekarang Raisa berikan makanannya ke Aira. Minta maaf, Raisa kasih sama mamanya ya. Ya, di sini ada kebebasan karena Raisa bosan ya dengan bekal yang dibawakan oleh mamanya, hanya itu saja. Makanya dia ketika melihat makanan yang lain, ya dia ingin ambil. Sekarang masuk ke posisi kontrol dalam restitusi. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Apa maksudnya? Apa saja yang masuk dalam 5 posisi kontrol oleh Dian Gosen? Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Oke, sekarang kita langsung saja
penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, jadi harus wajib begini. Kalau salah diberikan sanksi. Biasanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya. Dia, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai mengerjakan tugasnya. Nah, guru seperti ini biasanya senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, cara guru itu sendiri, tanpa ada cara dari murid. Kemudian berikutnya dampak posisi penghukum. Yang pertama, murid akan menjadi pendendam karena dia kesel ketika gurunya melakukan hukuman bagi dia. Kemudian dia tidak akan menyukai guru tersebut atau guru mata pelajaran yang diampu. Ya, jadi ketika guru berada dalam posisi penghukum, dampaknya murid tersebut akan memiliki dendam tersendiri kepada seseorang yang pernah menghukum itu. Kemudian berikutnya, pembuat merasa bersalah. Posisi berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan merasa rendah diri. Seperti apa sih kata-kata yang biasa diucapkan? Kita biasanya dalam suasana hening bilang, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, bagaimana perasaan orang tuamu? Nah, di posisi ini, murid akan merasa memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri sendiri. Murid merasa tidak berharga, bahkan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Karena ditanyakan, coba orang tuamu gimana kalau tahu kamu seperti ini. Tapi tidak ada nada yang tinggi di sini, pelan tapi dalam. Itu untuk posisi membuat rasa bersalah. Ya. Kemudian apa dampaknya? Yang pertama, murid merasa bersalah, identitas dirinya gagal. Kemudian dia bahkan akan rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Ya, dia akan minder, dia tidak akan lagi mensoal tentang dirinya karena sudah merasa bersalah. Nah, sekarang sebagai teman, posisi guru sebagai teman. Biasanya pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi sambil bercanda, ya. Contohnya, guru tersebut akan berkata, contohnya, ayo bantulah demi ibu, ya. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini. Nah, kemudian, udahlah, santai aja, nanti baru dibantu, misalkan begitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu kata-kata yang biasa digunakan ketika berada dalam posisi teman. Nah, sama nih, saya sebagai guru kelas 6 biasanya menggunakan posisi ini pada murid-murid. Ternyata posisi teman yang menurut saya tadinya biar saya lebih dekat dengan murid itu memiliki dampak negatif juga.
Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Ya, saya pikir bestie saya, Bu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, guru yang tadi dia anggap sebagai temannya, dan tidak untuk guru lainnya. Guru lain yang tidak berperilaku seperti pada posisi teman tadi, ya tidak, dia murid tersebut tidak akan menghargai, kurang menghargai. Murid akan bergantung pada guru yang merasa dia anggap sebagai temannya. Nah, kemudian ada posisi berikutnya yaitu memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang ada. Kemudian dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Jadi ada aturan-aturan yang harus dijalankan. Kemudian pertanyaan yang diajukan biasanya, kamu tahu peraturannya apa? Coba, apa sih yang telah kamu lakukan? Lalu kamu tahu sanksinya atau konsekuensinya apa atas tindakan kamu? Nah, itu posisi sebagai seorang pemantau, pengawas. Nah, di sini seorang pemantau akan mengandalkan penghitungan, catatan, ada rekaman datanya yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, bahkan daftar cek. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya dampaknya yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Karena tadi ada data-datanya ya mengenai perilakunya, sehingga tidak sepenuhnya murid tadi bersifat mandiri. Selanjutnya posisi terakhir yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu akan kembali kepada kedua posisi tersebut, pada posisi teman ataupun pemantau jika suatu saat diperlukan. Itu mengenai posisi manajer. Murid akan diajak menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana berkolaborasi dengan guru dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, contohnya seorang manajer akan berkata, apa yang sudah kita yakini nak, yang sudah menjadi keyakinan kelas kita misalkan, apakah kamu meyakini keyakinan tersebut? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Lalu jika kamu sudah memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan rencana apa ke depannya untuk memperbaiki misalkan kesalahan ini. Itu kalimat-kalimat yang biasanya diutarakan oleh seorang guru ketika berada pada posisi manajer. Dampaknya dari posisi ini adalah murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman.
Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang paling ideal? Posisi penghukum, manajer. Kenapa? Mengatur, terus mengontrol. Lebih banyak positifnya. Ya. Oke, itu kita memilih. Nantinya diharapkan kita sebagai seorang guru akan berada di posisi manajer untuk menindaklanjuti perilaku murid-murid kita. Ya, jadi yang tadinya contohnya saya pribadi tadi berada di posisi penghukum, ternyata dampak negatifnya banyak sekali. Ya, murid tadi akan mendendam kepada kita. Sampai dengan tadi yang saya rasa teman, saya rasa biar lebih enjoy, itu juga malahan kurang baik juga, karena dia hanya akan dekat ke saya, bisa menghargai saya, tapi tidak dengan guru lain yang dianggap tidak sebagai teman dan sebagainya, pemantau maupun nanti untuk manajer. Berikutnya ya, kita akan masuk ke keyakinan kelas yang tadi di depan ya Bapak Ibu pertama kali ya, keyakinan kelas. Memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan di dalam kelas. Membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama antara guru dan murid, kemudian didiskusikan bersama nilai-nilai apa saja yang akan menjadi keyakinan kelasnya, kemudian ditandatangani sampai dengan penandatanganan antara guru dan murid. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian bersifat universal, dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Tidak menggunakan kalimat misalkan dilarang, tidak ada ya. Nah, dilarang membuang sampah sembarangan, tapi kalimatnya diganti membuang sampah pada tempatnya. Itu menggunakan kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nanti dari masukan beberapa murid kita kerucutkan lagi. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan keyakinan kelas yang sudah ditandatangani itu suatu saat akan ditinjau kembali apakah masih berlaku ya, ataukah perlu ditambahkan, atau mungkin ada beberapa poin yang perlu dikurangi dan sebagainya. Itu akan dipantau, ditinjau dari waktu ke waktu. Ya, implementasi keyakinan kelas yang sudah sekarang di semester 2 kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama dan sudah seharusnya menjadi keyakinan diri kalian untuk kebaikan kalian dan untuk kebaikan kelas. Adapun keyakinan kelas yang akan kita buat ya, ada beberapa nilai-nilai, contohnya nilai kedisiplinan dan nilai tanggung jawab. Sekarang tugas kalian buat dua keyakinan kelas yang menurut kalian harus kita jalankan
serta untuk PR-nya. Apa yang harus kalian lakukan? Oke, sekarang silakan dibuat keyakinan kelasnya. Kalian tuliskan pendapat kalian, apa yang harus kalian lakukan untuk kita lakukan bersama. Kemudian kalau sudah, nanti tempelkan di depan. Kalau sudah ditempelkan di depan, kita bahas keyakinan kelas mana yang akan kita gunakan di kelas kita. Kalau sudah selesai ditempel, baru nanti kalian tanda tangan keyakinan kelas tersebut. Silakan dibuat dulu keyakinan kelasnya. Silakan. Semuanya sudah menempelkan? Sekarang satu orang membantu guru untuk menuliskan. Kemudian nanti mana yang akan kita sepakati bersama? Beberapa sudah dituliskan oleh teman-temannya. Nanti hal yang sama kita skip ya. Yang pertama, datang sekolah tepat waktu. Jadi mulai tulis di sini. Datang sekolah tepat waktu. Kasih ya. Oke, sekarang kedisiplinan. Mana sih hal yang termasuk disiplin apa saja? Gampang. Ini disiplin. Boleh tuliskan deh ya. Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Mana lagi yang termasuk disiplin? Nih, ada lagi? Mana? Pakai seragam. Oke, terus. Membawa sampah pada tempatnya termasuk disiplin atau terus belajar media. Jawab. Lalu mengikuti upacara. Lain ada tidak? Selain disiplin dan tanggung jawab, tidak ada. Oh, kewajiban. Oke, itu dulu. Kami peraturan sekolah. Kelompok. Lebih ke apa? Hak ya? Nah, kita kelompokan lagi mana yang akan kita sepakati. PPN setiap Senin dan Rabu. Berarti kalau misalkan selain dan Rabu tidak usah PPN. Oke, kita dulu. Lalu menyimak penjelasan. Ya, menyimak ini sebenarnya kewajiban yang bertanggung jawab ya. Lalu menentukan makan. Kewajiban yang bertanggung jawab. Kemudian menjaga kebersihan meja. Tanggung jawab juga menjaga kebersihan. Lalu mengerjakan cek. Jadi yang kewajiban tadi kita ambil dengan diri ya. Kemudian memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum diberikan soal. Memberikan penjelasan dulu ya, ini maksudnya kan dulu kan. Ini berikan penjelasan. Ini akan masuk ke kalian ya. Lalu berikan saat belajar. Ya. Oke, ini beberapa hal yang kalian sudah utarakan di depan. Kira-kira dari beberapa hal yang ini, adakah yang perlu tidak digunakan? Atau semuanya dapat kita gunakan? Karena ini adalah pendapat kalian. Berarti inilah yang akan kita gunakan. Oke, semuanya setuju? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Oke, semuanya setuju. Ini nanti akan kita gunakan sebagai keyakinan kelas 6A ya di semester 2. Kemudian nanti akan guru ketik ulang, lalu kalian tanda tangan dan kita tempelkan di kelas kita sebagai keyakinan kelas. Baik, terima kasih untuk hari ini untuk membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Hasil utama yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah serta menanyakan keyakinan kepada siswa. Nah, prosesnya yang pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Dan kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior.
semua perilaku itu pasti ada alasannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal, motivasi diri. Pertama ada menstabilkan identitas. Bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan, dan kita bisa menyelesaikan ini. Ini kalimat-kalimat yang akan kita gunakan nanti dalam memposisikan diri kita ketika menggunakan posisi manajer, menggunakan segitiga restitusi. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu juga berhak merasa begitu. Dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian dasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah proses pembelajaran, tidak mengkritik murid yang sedang berbuat kesalahan. Juga pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar, bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Jadi murid ketika sudah melakukan kesalahan, dia tadi tidak seperti kita merasa bersalah, ya, karena si guru mengatakan, udah nggak apa-apa nak, semua orang juga pernah kok melakukan kesalahan. Ya, langkah berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau bahkan lebih baik dari ini ya. Pasti kamu punya alasan tertentu mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang menurut kamu penting. Dan boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik lagi. Kemudian berdasarkan prinsip, setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pernyataan atau pertanyaan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Pertanyaannya contohnya, kamu melakukan itu karena pasti melakukan sesuatu yang penting ya menurut kamu. Pasti punya alasan tersendiri kan dengan tindakan tersebut. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Tahap terakhir, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Lalu menanyakan kembali keyakinan kelasnya, apa sih nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, dan menurut kamu bayangan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nanti kamu kedepannya akan menjadi orang yang seperti apa? Setelah kamu memperbaiki hal tersebut, kamu akan bagaimana? Punya tujuan lain selanjutnya seperti apa? Itu ketika menanyakan keyakinan. Nah, saat perilaku tersebut telah divalidasi dan telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dengan tadi mengajukan pertanyaan, nilai-nilai apa saja yang telah disepakati, dan gambaran kelas yang ideal itu seperti apa, dan kedepannya akan menginginkan hal yang bagaimana tentang dirinya sendiri. Di sini guru juga bisa menanyakan berupa, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, tanggung jawab atau bisa dipercaya? Banyak kan akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu, hanya bilang iya bu, tapi tidak tahu caranya bagaimana. Nah, guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka akan menjadi orang seperti itu. Jadi bertanya, kemudian menggali. Kita tidak memberikan solusi, tapi siswa yang mencari solusi sendiri. Guru hanya mengarahkan ya, kita arahan-arahan agar murid fokus dengan gambarannya tersebut. Ini contoh kasus melanggar keyakinan kelas dengan tidak memakai seragam olahraga. Loh, apa kenapa? Kok nggak ikut bermain lalu? Ada apa nak? Saya malu bu. Malu? Kenapa? Mana sih? Lalu kenapa? Saya sudah pernah
Oh, jadi karena tidak pakai olahraga, jadi pakai malu. Baik, sekarang papai jangan buruk lagi, papai tersenyum, karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Dan sekarang jangan buruk lagi ya. Nah, sekarang dulu mau tanya, hari ini papai memakai baju olahraga. Memangnya papai tadi terlambat hadir? Tidak Bu, saya tepat waktu. Alhamdulillah, papai anak yang hebat ya, karena sudah tepat waktu datang ke sekolah. Sekarang alasan papai apa? Kenapa papai bisa memakai baju yang tidak sesuai, tidak melakukan olahraga? Jadi saya dicuci Bu, 2 hari yang lalu saya ngambil weekend jadi belum sempat. Oh gitu. Jadi pulang sekolah, papai belum ganti baju, kemudian mandi hujan, hanya kelupaan malah belum cuci bajunya. Gitu. Menurut papai, hal ini itu benar atau salah ya jika melakukan hal seperti ini? Kalau Salah. Terus apakah melanggar keyakinan kelas kita? melanggar, Menurut papai, keyakinan kelas yang sudah papai langgar apa ya? tidak memakai seragam sekolah Bu. Oh, tidak memakai seragam sekolah lagi. Jadi kalau tidak memakai seragam sekolah itu termasuk disiplin atau tidak? Tidak disiplin. Pentingkah kedisiplinan itu bagi Bapak? Penting. Sekarang, jika disiplin itu penting menurut Bapak, apa yang akan Bapak lakukan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi? Saya akan langsung baju Oke, jadi papai akan pulang sekolah langsung ganti baju, kemudian baju yang akan dipakai besok sudah disiapkan dari malam ya, jadi tidak sampai salah memakai bajunya. Baik, sekarang papai sudah mengakui kesalahan papai. Papai sudah mengatakan hal ini melanggar keyakinan kelas kita, dan papai sudah berusaha kedepannya akan memperbaiki caranya bagaimana. Sekarang bertanya lagi, papai kedepannya akan menjadi orang yang seperti apa ya? saya menjadi orang yang disiplin. Alhamdulillah, mudah-mudahan papai bisa ya menjadi orang yang lebih disiplin lagi, kemudian lebih baik dalam segala hal. Nah, sekarang papai bisa melanjutkan bermain bersama teman-teman ya. Dan belum lagi anak ya. Akan bermain. Baik, itu contoh untuk penerapan segitiga restitusi. Nah, sudah selesai untuk paparan hari ini untuk pembiasan budaya positif. Saya kembalikan lagi ke Bu Lilith sebagai Tepuk tangannya Bapak Ibu. Alhamdulillah, akhirnya Bu Ari sudah selesai memberikan paparan. Dan ada pantun buat Bu Ari, tapi pantun pendek nih. Minum teh tarik sama buku mini. Sungguh menarik paparan Bu Ari. Saya merasa paparan Bu Ari itu setiap slide-nya daging semua, benar nggak sih? Daging semua, nggak ada yang kaleng-kaleng. Jadi kalau kita yang nggak ikut pada sesi ini kayaknya rugi banget deh. Karena sebenarnya apa yang dipaparkan oleh Bu Ari tadi udah sebagian kita laksanakan, tapi sebagian juga mungkin ada yang belum. Atau baru, ternyata selama ini aku jadi yang posisi kontrol tadi ya. Ternyata yang kita anggap baik ternyata tadi kita perlu mengoreksi diri, gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Ari. Iya. Pohon jambu tumbuh di rawa. Masak sebiji dipatok elang. Hari ini kita sungguh gembira ketemu guru penggila yang bikin senang. Senang kan dapat ilmu Bapak Ibu? Senang ya? Oke. Karena Bu Kepala Sekolah sudah hadir, untuk Bu Kepala Sekolah saya juga sampaikan pantun dong. Ya. Yuk lanjut. Pergi ke kota ketemu pejabat. Cakep. Pejabatnya ganteng, suka tersenyum. Waduh.
menyambut hari penuh semangat, kepada Ibu saya ucapkan Assalamualaikum. Iya, baik. Acara yang selanjutnya adalah penguatan atau motivasi untuk kita semua, wabil khusus untuk guru penggerak kita dari Ibu Kepala Sekolah. Apakah Ibu Kepala Sekolah berkenan menyampaikan atau dari Bu Mardiah MPD kepada Nenda tercinta dipersilakan. Tepuk tangan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tumini, Ibu Sekolah kita. Yang saya hormati adikku Ibu Diri, Ibu Cantik, dan yang khususnya ya Ibu calon guru penggerak kita, Ibu Ari, serta teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini hari yang luar biasa. Kemarin juga luar biasa ya, tapi hari ini lebih luar biasa kan. Dari paparan yang Bu Ari sampaikan tadi, betul kata Bu Diri tadi. Sebenarnya itu sudah kita lakukan Bu ya. Kita kadang-kadang itu meraba-raba. Ini sudah benar apa belum tindakan kita gitu. Nah kadang-kadang kita tuh melakukan dari 5 posisi kontrol tadi tuh, dari 5 tuh ada saatnya kita mengerjakan nomor 1. Ada saatnya kita di posisi nomor 3, kadang-kadang di posisi nomor 5. Nah, setelah kita melihat paparan ini, kita tahu tuh mana yang seharusnya kita perkuat seperti itu. Nah, tetapi tadi saya juga agak bertanya-tanya nih memang, karena saya termasuk guru jadul ya. Bahasa tadi yang dikatakan keyakinan positif, keyakinan kelas dan sebagainya itu masih dalam pengertian saya itu masih tata tertib kelas. Seperti itu. Nah ternyata tadi di akhir, menjelang akhir tadi ya ada paparan bahwa sebenarnya keyakinan kelas itu lebih luas lagi dari tata tertib kelas, gitu, dan kesepakatan kelas, gitu. Nah, kebanyakan kita mungkin keyakinan kelas ini tidak kita catat ya, tidak kita dokumentasikan dengan baik, sehingga anak-anak itu kadang-kadang semacam peraturan tidak tertulis. Nah, berarti sekarang mungkin untuk kelanjutan sekolah kita ini agar lebih baik dan baik lagi, nah, kita akan lakukan ini bukan cuma di kelas Bu Ari, tetapi menjadi keyakinan sekolah kita seperti itu ya. Ya, saya kira ini hal yang sangat menarik. Kemudian juga tadi ada beberapa teori-teori yang mungkin kalau seperti saya nggak menemukan itu. Teori saya tuh teori jadul banget. Nah karena itu memang ini sangat penting Bu Ari, dan saya juga mungkin mohon kepada Ibu nanti mungkin kita juga akan ada saat-saat daripada kita itu habis ngajar anak-anak pulang gitu, kenapa tidak teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman baik seperti ini disampaikan kembali kepada kita gitu kan, daripada pukul 13.30 Bu Mardia ngukur tempat tidur kan di UKS masih panjang apa udah mulai. Nah akan lebih baik tuh kita kumpul di sini lalu kita. Nah ini juga menjadi keyakinan sekolah ya Bu ya. Jadi keyakinan sekolah yang mungkin tidak ada di kelas tetapi menjadi keyakinan sekolah bagi para guru seperti itu. Kayaknya ada yang bisik-bisik. Ya. Terakhir saya sangat bersyukur ya bahwa kita, teman-teman kita, beberapa orang yang sudah terekrut menjadi calon guru penggerak dan insya Allah nanti menjadi guru penggerak dan mungkin sekolah kita nanti pada ujungnya menjadi sekolah penggerak. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kepala sekolah dari sekolah penggerak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, supaya lebih mantap, mari sama-sama kita dengarkan penguatan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Tumini MMPD dipersilakan. Ya dong, biar masuk video.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bu Ari, CGP yang keren, yang sudah memberikan paparannya yang tadi pada kita semuanya, menyampaikan paparannya pada kita. Mohon maaf agak telat karena memang ada banyak hal yang tadi diurus di kegiatan kecamatan. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Kata-kata ini awalnya agak kurang kita kurang familiar di kita, kurang familiar. Biasanya adanya peraturan kelas, peraturan sekolah, kemudian ada kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, itu yang familiar yang biasa kita dengar. Tetapi ternyata sekarang lebih diyakinkan lagi dengan istilah keyakinan kelas. Rupanya dari aturan yang sudah menjadi kesepakatan tadi, maka diyakini oleh warga kelas tersebut, oleh warga sekolah tersebut, diyakini dilakukan jadilah budaya sekolah. Jadi kalau kita melihat tentang kegiatan sekolah penggerak, walaupun tidak sekolah penggerak ya. Jadi kegiatan itu ada kegiatan intrakurikuler, kemudian ada kegiatan kurikuler, ada kegiatan yang menggambarkan budaya sekolah tersebut. Nah, budaya sekolah ini dari mana? Ini dari profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. SKL kita itu sebenarnya profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Jadi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, berpikir kritis dan sebagainya, berkebinekaan global ya. Nah itu semuanya adalah SKL kita. Jadi kita itu diminta jadi guru bisa membuat anak-anak kita mempunyai pribadi-pribadi, karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Dan itu tidak sekedar teori, jadi itu benar-benar diimplementasikan, dilaksanakan, gitu ya. Ini tadi saya baru pengarahan dari Pak Udit dari penilaian kinerja kepala sekolah kemarin. Beliau terkesan dengan SD Budi Murni, ya. Karena apa? Karena siswa di sana itu begitu pengawas datang, mereka menyambut. Assalamualaikum Pak. Mereka menyalamin semuanya satu-satu menyalamin. Bahkan sekolah yang lain itu ada yang lari-larian, ada tamu tetap lari-larian, bahkan ada yang nabrak pengawas ya, ketabrak dan sebagainya. Nah ini sebenarnya karakter. Nah ini Bapak Ibu yang wajib kita tanamkan untuk anak-anak kita. Bagaimana dia bisa berkarakter baik. Hanya dengan contoh satu tadi, yaitu hormat berperilaku baik kepada tamu, ya, itu menjadi karakter yang berkesan untuk tamu. Jadi ayo kita bareng-bareng kita tanamkan untuk anak-anak kita sampaikan, ayo nak, begitu kita ada tamu siapapun anak-anak ucapkan assalamualaikum kalau itu muslim, kemudian selamat pagi kalau non muslim, dan memberi salam, ya, salaman kalau memang perlu, kalau tidak ya begini juga nggak apa-apa. Ya, nah ini tugas kita semua Bapak Ibu, jangan akademik saja, artinya materi saja yang diberikan, tetapi semuanya beriring sejalan dengan pembentukan karakter untuk anak-anak kita, supaya apa? Ini tadi, apa tadi Bapak Ibu? Keyakinan, ya, menjadi keyakinan kelas, menjadi keyakinan pribadi anak-anak kita, menjadi keyakinan kita semuanya, dan menjadi keyakinan sekolah atau SDN Pondok Ranggon bersatu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, wah ini juga daging lagi Bapak Ibu. Makin sehat kayak ini kita ya, karena banyak daging. Baik, tadi Bu Marbia sudah kasih sambutan, maka saya kasih juga Gajah Mada kepalanya blontos. Bu Marbia emang jos gandos. Nah, untuk Bu Ari dan Bu Tum ini ke Bekasi di waktu pagi. Kalau haus minumnya es.
terima kasih buat Bu Tumini dan Bu Ari yang sudah berbagi. Semoga kedepannya selalu sukses. Alhamdulillah. Sampailah kita pada sesi yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Ditunggu-tunggu oleh yang lain tapi deg-degan Bu Ari. Yaitu sesi tanya jawab. Kepada yang bertanya nanti akan saya kasih juga rewardnya. Ya, silakan Bu Siska. Silakan. Terima kasih, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ari, saya mau bertanya. Tadi itu Ibu Ari menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi yang pembelajarannya berbeda-beda. Bolehkah saya kasih contoh maksudnya berbeda-beda itu seperti apa dan contoh real di kelas itu seperti apa? Gitu aja. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya memaparkan ada pembelajaran berdiferensiasi, ya, yang berbeda-beda. Berbeda dalam artian gini, tujuan pembelajarannya sama, Bu. Ya, tujuan pembelajarannya sama, tapi dalam prosesnya waktu itu saya sudah melakukan, tujuan pembelajarannya mengenai pubertas, ya, mengenai ciri-ciri pubertas apa. Kemudian hasil akhirnya saya meminta anak nantinya dia akan bisa mensosialisasikan kepada temannya tentang pubertas itu apa, dan dibuatlah apa yang mereka bisa. Saya tidak memaksakan buat poster, itu tidak. Kemudian silakan memilih, kamu bisanya apa. Ada yang bilang, Bu, kalau saya langsung ngomong boleh nggak Bu? Tidak ada gambar, tidak ada poster karena saya gambarnya kurang baik, misalnya kurang menguasai untuk menggambar. Saya bilang boleh. Ada lagi, Bu, saya suka main HP, bolehkah saya bikin posternya pakai HP, Bu? Jadi poster digital, ya, digital. Kemudian ada yang nggak, Bu, saya kalau poster digital kurang. Akhirnya dia menggunakan krayon, ya, untuk membuat poster. Salah satunya keterampilannya intinya sih nanti tentang poster, bagaimana dia mensosialisasikan tentang ciri-ciri pubertas tersebut. Nah, itu salah satu bentuk diferensiasi. Jadi tujuannya sama, ya, tujuan pembelajarannya tetap sama, tapi menggunakan cara yang berbeda-beda dan disesuaikan juga dengan kemampuan si anak. Mungkin nanti di pembelajaran berikutnya, misalkan untuk matematika, misalkan berbicara tentang bilangan, ya, misalkan bilangan cacat, itu ada misalkan yang berbeda-beda untuk besaran bilangannya, karena misalkan di kelas itu kan tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama, ya, jadi tidak kita pukul rata. Memang sih kalau praktis kita maunya pukul rata seperti itu, ya, tapi kalau kita niatnya biar tujuan pembelajarannya tetap tercapai, ya sesuai dengan perkembangan si anak tersebut. Begitu, Bu Siska. Terima kasih, Bu Ari. Iya. Ternyata ada yang pinisirin, Bu Ari. Ibu kita mau tanya. Enggak, kalau nambahnya boleh. Boleh banget, Bu. Ayo, Bu. Dipersilakan, Bu. Kita sering ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya, minatnya, bakatnya, kondisinya peserta didik, gitu. Jadi disesuaikan. Nah, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya dibagi tiga. Yang pertama adalah penyesuaian tentang kontennya atau materinya. Materinya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi masing-masing anak punya kebutuhan yang beda-beda, gitu. Kebutuhan akan materi masing-masing anak beda, gitu. Kemudian yang kedua adalah prosesnya, dan yang ketiga adalah hasilnya. Kemarin baru saja saya ikut Zoom dengan Profesor Eko.
Jadi guru nggak keren kalau hanya konten berbeda itu banyak dicari. Internet tinggal buka, banyak banget materi beda. Itu nggak keren. Tetapi yang keren adalah prosesnya yang berbeda. Jadi yang penting Bapak Ibu ngajar bukan materinya sampai ya, tetapi bagaimana prosesnya untuk anak tersebut dapat pengetahuan sesuai kebutuhannya, sesuai minatnya, bakatnya, keinginannya, waktunya, gitu. Nah, kemudian karena anak ini beda-beda keahliannya, ya, kebutuhannya, kepinterannya, maka produk yang dihasilkan pun beda. Jadi ada anak yang senang bicara, produknya apa? Bisa presentasi, yang bikin PowerPoint, ya, PPT, dipresentasikan. Karena anak itu unggul di bicara. Untuk anak yang senang menulis, maka produknya bisa berupa tulisan, gitu. Bisa berupa makalah, bisa berupa ya bagan-bagan, gitu. Yang senang menggambar bisa juga bentuknya seperti komik, gambar bercerita, gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau kita sudah menentukan tujuan nih Bu, kita sudah buat modul tujuannya A, B, gitu ya. ABC deh contohnya, tujuannya ABC. Maka ABC ini tidak harus diberikan untuk ke semua anak. Nggak harus diberikan ke semua anak. Oh ternyata jadi memang kita sebenarnya sebelum belajar itu kan ada tes diagnostik dulu ya. Kalau kita dulu tes diagnostik di awal pelajaran, kalau kita dulu pretest lah, ngamatin dulu anak gitu ya. Udah diamatin anak ini begini, oh senangnya di sini, oh kelebihannya di sini, gitu. Dari situ kita sudah mengelompokkan tuh. Oh dikelompokkan contohnya jadi 3 nih. Ternyata ini yang anak senang berbicara, oh ini senang dia menulis, oh ini senang menggambar. Itu hanya contoh ya. Nah setelah dikelompokkan, maka tujuan tadi disesuaikan dengan keinginan si anak itu, gitu. Tujuannya dimodifikasi lagi, tetapi tidak mengubah terlalu jauh, tidak. Hanya disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan bakatnya anak. Apakah itu bisa? Kita berpikirnya nggak begini, berpikirnya nggak, oh waktu saya 2 jam pelajaran nih, 70 menit, target saya materi ini harus sampai, bukan itu. Bukan. Kalau itu nanti targetnya materi lagi dong, ya. Tetapi 70 menit ini prosesnya lebih diutamakan untuk mencapai hasil itu. Hasilnya nggak semuanya 3 tujuan itu harus dikuasai oleh semua anak. Tergantung keinginannya si anak tersebut. Sementara itu berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu pertanyaan dari Bu Siska. Adakah yang mau dapat hadiah lagi? Ini kalau ibarat perahu. Dari tadi yang aktif sebelah sini. Yang sebelah sana juga. Jadi saya kasih tantangan buat jagoan-jagoan terutama yang di sebelah sana. Pertanyaannya simpel. Saya ingin tahu tadi ada pernyataan budaya positif. Apa sih bedanya budaya positif dengan budaya berpikir positif? Oke, terima kasih. Apa sih bedanya budaya positif dengan budaya berpikir positif? Silakan Bu Ari. Baik, Pak Pur, terima kasih. Daging lagi Bu. Baik, budaya berpikir positif dengan budaya positif. Ya. Dari kalimatnya satu sudah jelas berbeda. Kemudian berpikir, ya. Budaya berpikir positif. Bagaimana kita sebagai individu selalu berusaha untuk berpikiran positif. Ya, dari pikiran-pikiran positif tadi diyakini nanti akan
mengarah ke perilaku yang positif, sehingga perilaku positif tadi yang sudah dilakukan terus-menerus, kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan, nantinya akan menjadi budaya positif, ya, akan membudaya dari pikiran dulu, berpikir positif, kemudian dia akan berusaha bertindak positif, lalu melakukan kebiasaan positif sehingga menjadi budaya positif. Seperti itu Pak Bu, mudah-mudahan bisa memuaskan jawaban ya. Terima kasih ya Pak Pur. Sudah 2 pertanyaan, mungkin satu lagi? Satu pertanyaan lagi, ya Pak Rizal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mudah aja Bu Ari ya. Bu Ari sebagai calon guru penggerak, mungkin sekarang lagi proses ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan, kemudian bisa disering-seringkan ke kita-kita yang belum, saudara-saudara saya yang belum bisa menjadi CGP ya, calon guru penggerak. Ya. Pertanyaannya, kalau mengenai modul budaya positif, Bu Ari, ini Bu Ari ya, kalau misalnya di kelas Bu Ari sudah menerapkan budaya positif apa yang sudah atau yang akan dilakukan ke depannya, seperti itu ya. Mungkin nanti bisa sharing-sharing biar pada tahu semuanya gitu kan, biar bisa ditiru. Seperti itu Bu Ari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Budaya positif yang sudah saya terapkan, yang pertama saya sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama, kemudian kami tempel di dinding kelas. Itu satu. Kemudian mulai ke posisi kontrol, karena yang tadi saya bilang, saya itu dulunya mungkin sekarang pun masih agak masuk ke posisi kadang penghukum, menjadi teman karena atau pemantau. Nah, tapi saya sekarang sudah mulai berusaha bagaimana memposisikan diri menjadi posisi manajer, ya. Jadi murid tidak merasa tertekan, tidak merasa rendah diri dan sebagainya. Jadi dia bisa mencari solusi atas permasalahan dia. Itu pelan-pelan Pak, ya. Karena dalam posisi manajer tadi pun posisi sebagai teman masuk. Tadi kan dikatakan suatu saat bisa masuk ke posisi manajer, bisa masuk posisi pemantau. Itu yang sudah saya terapkan. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi itu pun sudah saya terapkan, tapi memang belum maksimal Pak Rizal, karena di sini saya juga baru belajar dan nantinya untuk kelanjutan dari pengimbasan hari ini, yaitu nanti saya akan meminta tolong kepada Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas, ya, di kelasnya masing-masing, yang nanti saya akan dokumentasikan juga, dan nanti semoga bisa kita ketemu kembali untuk menjadi keyakinan sekolah. Seperti itu Pak Rizal. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rizal dan Bu Ari yang sudah bertanya. Bapak Ibu sudah puas belum? Puas. Mantap. Saya sih berharap belum puas, karena kita nggak boleh cari kepuasan di sini ya. Jadi kita cari kepuasannya di rumah masing-masing, ya. Dan PR banget, saya tadi tersentuh itu ketika yang pertama justru Bu Ari, ketika Bu Ari menjelaskan tentang budaya positif, di mana kita harus membuat siswa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Mampukah kita sebagai guru membuat siswa kita mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya di sekolah kita? Ini PR kita semuanya ya di Porsa ini. Dan tentunya tadi kita juga dapat PR juga dari Bu Ari untuk membuat keyakinan kelas ya. Oke. Sebelum ditutup, karena ini sesi pertanyaan udah 3 dan kayaknya waktu sudah menunjukkan pukul 15:15 menit. Dan apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dan ada pantun sebelum ditutup.
naik sepeda rodanya 2. Cakep. Roda 3 namanya becak ya. Dari selatan hingga utara. Cakep. Mari kita tutup dengan doa, semoga kita semua selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz Purwanto dipersilahkan. Baik, mari kita sama-sama tutup kegiatan kita yang telah alhamdulillah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafiina karimina wa dhukhrina wa balana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala bil sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa qadri sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad salatan tajul bihadzal makan ma'muran bin nuri wal huda wal barakat wal faidah wal qasratul ibadah wa qasratul azhar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Purwanto yang sudah memimpin doa, dan alhamdulillah rangkaian acara demi acara sudah kita lalui dari pertama hingga terakhir. Untuk itu saya sebagai moderator sekaligus MC, ada kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tumini, PLT Kepala Sekolah SDN Pondok Ranggon 01. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mempunyai guru kelas 6, namanya Bu Ari Triatmi. Beliau adalah guru yang cerdas, guru yang berkarakter, guru yang disenangi oleh murid-muridnya dan juga disenangi oleh teman sejawat. Alhamdulillah beliau lulus di CGD Angkatan ke-7. Beliau selalu berbagi praktek baik untuk teman-temannya. Beliau kemarin melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak kelas 6A, kemudian disetujui oleh anak-anak kelas 6A, dan insya Allah akan dilakukan juga oleh anak-anak kelas 6A. Nah, keyakinan kelas ini ditularkan atau diimbaskan kepada kelas-kelas yang lain. Kelas yang lain juga membuat keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak masing-masing, diyakini oleh anak-anak masing-masing, kemudian dilakukan oleh semua warga sekolah, dan insya Allah akan menjadi budaya sekolah di SDN Pondok Ranggon 01. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak hanya itu yang dilakukan oleh Bu Ari Triatmi. Beliau juga melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Beliau juga melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan ilmu yang didapat dari pelatihan-pelatihan selalu diimbaskan kepada teman-temannya. Semoga ini semuanya bermanfaat buat kami semuanya, warga besar SDN Pondok Ranggon 01, dan membawa kebaikan untuk sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ririn Riyadiani Fajarwati SPD. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Ari Triatmi SPD, calon guru penggerak Angkatan 7. Beberapa hari yang lalu, Ibu Ari sudah mengimbaskan budaya positif kepada kami di sekolah. Adapun kesimpulan yang dapat saya berikan dari apa yang sudah disampaikan Ibu Ari di sekolah merupakan penerapan budaya positif yang harus kita tekankan lagi di sekolah.
Budaya positif sangat berkaitan erat dengan materi-materi yang telah dibahas dalam modul program guru penggerak. Hal ini dikarenakan budaya positif menjadi sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Jika semua dipahami, maka akan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Budaya positif yang di dalamnya membahas tentang materi perubahan paradigma, konsep pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, lalu pemenuhan 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi dapat ditumbuh kembangkan di sekolah melalui sebuah kegiatan dan pembiasaan yang diawali dan dipelopori oleh calon guru penggerak. Ibu Aridriatmi sudah memberikan penerapan tersebut di sekolah. Untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir serta bertindak dan menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Serta mereka menciptakan merdeka, kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita, khususnya di SDN Pondok Rangon 01 Pagi. Sudah sewajarnya guru di sekolah mulai menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama dengan warga sekolah, secara bahu-membahu dengan dimulai dari diri sendiri, untuk selanjutnya ditularkan kepada murid kita sebagai subjek pendidikan dalam rangka menggapai profil pelajar Pancasila. Seperti diketahui, profil pelajar Pancasila dapat terbentuk dari lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Terwujud budaya positif memerlukan proses dan kolaborasi semua warga sekolah, orang tua, lingkungan masyarakat, kemudian stakeholder. Oleh karena itu, diperlukan peran guru penggerak untuk dapat mewujudkannya. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajar dapat secara nyata menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru dan mendorong kolaborasi antar guru untuk bersama-sama mewujudkan budaya positif. Dari apa yang sudah disampaikan Bu Ari serta sudah diterapkan di sekolah, kami sebagai rekan sejawat akan terus belajar bagaimana cara memberikan respon positif pada siswa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan akhir pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah diterapkan oleh Bu Ari dapat menularkan kepada kami untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang lebih aktif, nyaman, dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.